Education is one of the most important weapons in a country. Apakah negara Indonesia negara yang miskin? Enggak, karena kita salah satu negara dengan GDP terbesar dunia. Terus apa masalah terbesar di Republik ini? Masalah terbesar di Republik ini adalah pemerataan. Kenapa? Kalau kita baca indeks ini, dalam Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga bisa menjadi masalah yang serius di kemudian hari. Itulah yang harus kita selesaikan bersama dan dicari solusinya. Makanya, akses pendidikan, informasi, harus merata untuk seluruh masyarakat di Indonesia, dimanapun dia berada. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Dengan begitu, pemerataan pendidikan menjadi sulit dilakukan. Maka suatu kesenjangan dalam pendidikan menjadi tak terhindarkan. Kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 jenis kesenjangan. Akses menuju sekolah, sarana prasarana sekolah, dan sumber daya tenaga pendidik. Akses menuju sekolah yang buruk banyak terdapat di berbagai daerah Indonesia, terutama pada daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses yang buruk tersebut berupa para pelajar yang mau pergi ke sekolah harus melewati berbagai rintangan yang ekstrim, bahkan sampai membahayakan diri mereka. Selain akses menuju sekolah yang tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan di Indonesia, terdapat pula kesenjangan sarana prasarana yang terjadi di sekolah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang terdapat di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan. Sekolah-sekolah di pedesaan masih banyak fasilitas yang tidak memadai. Kesenjangan tidak hanya di antara sekolah pedesaan dan perkotaan, bahkan terdapat di antara sekolah-sekolah di dalam perkotaan, yaitu antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di dalam sekolah swasta, terdapat fasilitas yang tidak biasa dan terkesan mewah. Tak jauh dari situ, di wilayah yang sama terdapat sekolah negeri yang sederhana memiliki fasilitas yang seadanya. Hal tersebut membuktikan bahwa kesenjangan pendidikan itu nyata. Fasilitas yang baik dapat memaksimalkan proses pembelajaran para pelajarnya. Terakhir, yaitu terdapat kesenjangan sumber tenaga pendidik guru di Indonesia. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh sumber daya guru yang terbatas. Kebanyakan guru di Indonesia tidak mau mengajar di daerah pedesaan. Hal lain yang dapat mengakibatkan kesenjangan jumlah guru di Indonesia adalah buruknya infrastruktur di pedesaan, seperti susahnya akses internet dan transportasi yang terbatas. Hal tersebut membuat guru malas untuk mengajar di pedesaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ketidakmerataan infrastruktur dapat mempengaruhi kesenjangan pendidikan. Selain kesenjangan tenaga pendidik atau guru dari segi jumlah, terdapat kesenjangan yang sama dari segi kualitas atau kompetensi guru di Indonesia. Kompetensi guru di perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan. Hal tersebut memiliki penyebab yang sama, yaitu gambaran dan kenyataan tentang infrastruktur di pedesaan yang kurang baik. Kesenjangan pendidikan harus segera diatasi demi majunya pendidikan Indonesia. Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan membutuhkan keseriusan pemerintah. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memulai pemerataan infrastruktur di pedesaan, terutama transportasi dan jaringan internet. Selanjutnya,
Dengan lebih mensejahterakan guru yang mengajari pedesaan untuk menarik minat mengajar di pedesaan, sekolah-sekolah di Indonesia juga harus diperhatikan dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk proses pembelajaran dan serupa dengan yang ada di perkotaan sehingga dapat menghindari ketimpangan yang besar antara kualitas pelajaran pedesaan dan perkotaan. Dengan tidak adanya kesenjangan pendidikan, para pelajar di pedesaan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan para pelajar di perkotaan, sehingga melahirkan suatu keadilan. Pendidikan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dapat meningkat karena kualitas para pelajar di pedesaan menjadi lebih kompetitif, dapat disejajarkan dengan pelajar di perkotaan. Dengan begitu, bisa dipastikan kualitas pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Pertanyaannya, maukah pemerintah melakukan hal itu semua? Demi majunya pendidikan Indonesia. Sampai kita tua, sampai